Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau merekomendasikan 3 wisata pantai indah di Gunung Kidul, Jogja yang lokasinya saling berdekatan dan bisa dikunjungi dalam waktu 1 hari atau sekali jalan. Cukup dengan bayar Rp8.000 aja, kamu udah bisa eksplor ke beberapa pantai sekaligus loh. Wah, menarik banget kan? Gunung Kidul memang memiliki banyak wisata pantai yang indah dan estetik karena lokasinya itu berada di pesisir Laut Selatan. Khas pantainya itu memiliki air biru yang jernih serta pasir putih. Dan ada juga pantai yang disebut dengan surganya seafood loh. Gak heran kalau pantai Gunung Kidul ini tuh menjadi incaran wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pokoknya pantai di Gunung Kidul ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang pengen healing, liburan keluarga, maupun liburan sekolah. Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita simak videonya. Yang pertama adalah Pantai Ngrenehan. Pantai ini berada di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi masih dalam satu kawasan dengan Pantai Ngobaran dan Pantai Nguyahan. By the way, untuk tiket retribusinya itu Rp8.000 per orang, dihitung dewasa ya guys. Menurut aku sih masih terjangkau banget kan. Apalagi cukup dengan bayar tiket Rp8.000 aja kamu udah bisa menikmati beberapa pantai sekaligus seperti Pantai Ngobaran, Pantai Nguyahan, dan beberapa pantai lainnya. Pantai Ngrenehan ini bisa dibilang surganya seafood karena merupakan pantai nelayan, jadi di sini kamu tuh bisa melihat dari dekat aktivitas nelayan usai menjala ikan. Dan tentunya kamu juga bisa menikmati hasil tangkapan dari laut yang masih segar loh. Secara keseluruhan, akses jalan menuju Pantai Ngrenehan sudah bagus dan aspal. Tapi nanti di beberapa titik terdapat jalanan yang sempit tapi masih aman kok. Terus kalau untuk lewat bus medium dan bus besar bisa ya guys, tapi nanti harus butuh jasa pengawalan untuk sampai ke lokasi parkirnya. Jadi kalau kalian mau bawa rombongan besar nggak perlu khawatir. Nah, di sebelah kiri ini adalah area parkir kendaraannya. Tempatnya luas tapi masih belum tertata rapi gitu. Oh ya, selain parkir di sini, kamu juga bisa parkir di dekat area pantainya guys. Pantai Ngrenehan tuh buka setiap hari selama 24 jam. Jadi buat wisatawan bisa menikmati pantai ini kapan aja. Tapi meskipun buka 24 jam, disarankan sih untuk datang pagi hari atau sore harinya ya. Untuk kenyamanan dan keamanan. Terutama buat kalian yang pengen berenang atau beraktivitas di pantai. Dari area parkir, kita jalan kaki sekitar 300 meteran untuk sampai ke lokasi pantainya. Di dalam Pantai Ngrenehan juga terdapat tempat pelelangan ikan, pasar ikan, deretan perahu nelayan, dan juga warung makan. Untuk mayoritas warung makannya tuh warung makan seafood ya. Nah, di pasar ikannya kita bisa beli berbagai aneka seafood sekalian dimasakkan juga. Semua aneka seafood di sini tuh seger-seger karena langsung dari hasil tangkapan nelayan dan tentunya siap masak, kita tinggal request aja. Dan niat kita datang ke sini sih memang cuma mau makan seafood aja ya guys dan nikmatin pantai aja. Jadi memang nggak berenang atau mainan air. Dan akhirnya kita nemu salah satu warung yang lokasinya tuh berada di dekat area pantai. Di sini kita bisa pilih beberapa jenis ikan, terus ada udang, cumi, dan macam-macam nih. Terus bisa request juga dengan berbagai macam olahan. Hasil lautnya itu bisa diolah menjadi aneka macam kuliner, mulai dari dibakar, digoreng, saus padang, asam manis. Pokoknya sesuai selera kalian deh. Nah, untuk menu makannya kita ada pesan bawal bakar, bawal goreng, terus ada kembung bakar, udang goreng tepung, cah kangkung, dan ada udang asam manis. Untuk sambalnya itu ada sambal terasi sama sambal bawang. Nasinya itu 1 bakul bisa untuk 8 orang. Untuk rasa makanannya tuh enak-enak ya dan cocok di lidah kita guys. Nah, ini untuk area pantainya, tempatnya tuh jernih, bersih, terus pemandangannya juga bagus karena diapit oleh 2 tebing kapur. Selain bermain air dan pasir, kita bisa keliling pantai naik perahu. Cukup dengan bayar Rp30.000 per orang, kita bisa keliling 5 destinasi pantai sekaligus. Di sini juga sudah disediakan pelampung ya, jadi tenang dan aman. Terus kita bisa request sampai ke tengah laut kalau pas ombaknya kecil. Nah, kalau kalian mau sewa tikar, bisa pilih duduk dekat dengan pantai, sekalian sambil liatin anak-anak yang berenang dan mainan air. Yang mau hemat bisa bawa bekal makanan sendiri dari rumah ya. Kebetulan kita kesini tuh pas liburan guys, jadi rame dengan wisatawan. Oh ya, untuk jasa fotografer juga ada. Nanti kalian bakal nemuin banyak tukang foto yang menawarkan jasanya guys. Untuk biayanya itu murah ya, Rp5.000 per file foto aja. Overall, Pantai Ngrenehan Gunung Kidul ini rekomen ya buat kalian pecinta seafood. Karena di sini kita bisa mendapatkan seafood seger, kulineran seafood di pinggir pantai. Terus bisa bermain air dan berenang karena pantainya itu terbilang bersih dan landai. Selain itu, kita bisa juga mendapatkan pengalaman naik perahu untuk keliling di sekitaran Pantai Ngrenehan, seperti Pantai Ngobaran dan Pantai Nguyahan. Fasilitas umum seperti toilet dan juga musola sudah tersedia ya, meskipun tempatnya ala kadarnya, tapi menurut aku sih masih layak kok, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir. Yang kedua adalah Pantai Ngobaran.
Pantai Gunung Kidul ini sering disebut sebagai Bali of Java atau Pura Uluwatunya Jogja karena adanya pura di pinggir laut. Dan pantai satu ini suasana dan keindahan alamnya mirip dengan pantai yang ada di Pulau Bali guys. Nah kalau dari pantai Ngerenehan menuju ke pantai ini kita nggak perlu bayar tiket retribusi lagi ya, kita cukup bayar parkir aja jadi lebih hemat. Jujur Li, untuk area parkirnya sendiri sih masih kurang tertata rapi dan agak semrawut. Jadi kayak kita parkirnya tuh ngasal aja, yang penting ada tempat kosong gitu. Mungkin bisa menjadi perhatian untuk pihak pengelola nih, supaya nextnya tuh bisa lebih teratur dan rapi. Begitu sampai Pantai Ngobaran, kita akan banyak menjumpai tempat persewaan kostum seperti adat Bali dan adat Jawa. Karena memang sebagian besar wisatawan di Pantai Ngobaran ini tuh totalitas, jadi hampir semua pengunjungnya tuh sewa kostum dan juga make up guys. Untuk harga sewanya, menurut aku sih masih terjangkau ya. Untuk baju Bali tuh 20.000, baju Jawa 30.000, kamisol 30.000, dan hairdo tuh 20.000. Terus kalau kalian mau make up itu mulai dari 100.000. Untuk kostum anak-anak ada juga ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan budget. Oh ya, salah satu keunikan Pantai Ngobaran adalah keberadaan berbagai tempat ibadah dari beberapa agama atau kepercayaan guys. Ada pura tempat ibadah umat Hindu, terus ada joglo untuk ritual kejawen, dan ada juga masjid. Keberagaman ini sih sebagai cerminan toleransi antar umat beragama yang ada di kawasan ini. Pantai Ngobaran buka setiap hari selama 24 jam, jadi wisatawan bisa berkunjung ke sini kapan aja ya. Selain pantai, di sini ada juga pura yang bisa dikunjungi dan sekaligus merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu. Namanya adalah Pura Segara Wukir yang ornamennya tuh persis dengan di Bali. Adanya pura di tepi pantai ini semakin menambah nilai spiritual dan religius pantai ini guys. Oh ya, kalian juga jangan lupa ya harus jaga sikap kalau sedang ada kegiatan beragama di sini. Tempat ini juga banyak dijadikan sebagai spot foto para pengunjung yang datang. By the way, kita datang ke pantai ini tuh sekitar jam 5 sore pas menjelang sunset tiba. Jadi suasananya tuh enak, nggak panas, dan memang waktu terbaik kalau datang ke sini itu pagi hari atau sore hari sekalian. Kalau kesini siang hari, panasnya tuh luar biasa. Aku saranin sih datang di atas jam 4 sore ya. Wisatawan yang berkunjung ke sini juga rame banget, karena kebetulan kita datangnya juga pas weekend sih. Pokoknya kalau rame gini siap-siap aja, kalau mau foto-foto itu harus antri. Pantai Ngobaran menawarkan berbagai spot foto yang menarik seperti tebing, lautan, bangunan pura, dan pesisir pantai yang indah. Deburan ombak serta pemandangan sekelilingnya itu memanjakan mata. Banyak yang bilang pantai ini vibes-nya tuh Bali banget karena ada pura di pinggir laut seperti Pura Uluwatu, dan mirip tanah laut juga karena ada mata air di dekat pantainya. Kalau menurut kalian gimana guys? Beneran mirip gak nih? Jangan lupa tulis komen di bawah ya. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut, ombak yang cukup tenang, dan batu karang yang menjulang. Garis pantainya itu pendek, tapi pemandangannya itu cantik banget. Nah, kalau mau main pasir dan air laut, bisa turun ke bawah lagi. Pasirnya itu putih, bersih dengan karang dan banyak rumput laut. Rumput lautnya juga macam-macam, ada yang warna merah, kuning, hijau, itu ada semua ya. Pantai ini tuh aman buat bermain anak karena ada batu karang pemecah ombak. Tapi meskipun aman, anak-anak sih harus selalu dalam pengawasan dan mengikuti aturan ya guys. Dan pastikan kalau air lautnya sedang tidak pasang. Nah, untuk mencapai bibir Pantai Ngobaran, kita memang harus menuruni bebatuan yang lumayan tinggi gitu. Kita harus ekstra hati-hati saat turun karena belum dibuat tatakan atau tangga permanennya. Dan pastikan kalau kesini kalian pakai alas kaki yang nyaman ya. Sunset di Pantai Ngobaran juga indah, warnanya cakep gitu. Asik nih buat mengisi waktu liburan kalian bersama keluarga, bestie, atau pasangan tercinta. Oke, sekarang kita akan lanjut ke area spot foto yang kece di Pantai Ngobaran. Biar foto makin kece dan hits, tenang aja guys, karena di sini ada jasa fotografernya, jadi wisatawan tuh nggak perlu repot-repot masalah foto dan nggak usah bingung mati gaya, karena nanti tuh gaya dan spot foto terbaik kalian bakalan diarahin. Harga fotonya itu murah, 5.000 per file aja, dan ada juga paket yang ditawarkan. Di sini kamu bisa foto single, couple, atau family juga bisa loh, seru banget kan? Di sini ada juga patung naga besar yang berjejer. Biasanya spot ini sering digunakan sebagai tempat foto-foto wisatawan. Nah, kalau patung yang berada di tengah-tengah ini adalah sebuah petilasan tempat Raja Brawijaya V membakar diri. Di sisi barat ini juga ada bangunan seperti candi dan patung batu hitam yang merupakan tempat peribadatan, penganut kepercayaan kejawen gitu. Unik ya, selain pura ternyata ada juga candi di atas tebing. Bisa dibilang, Pantai Ngobaran ini adalah salah satu surga tersembunyi di Gunung Kidul yang menawarkan pesona alam yang memukau. Tiap sudut Pantai Ngobaran juga estetik banget. So, kalau kalian sedang berkunjung ke Gunung Kidul, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menjelajahi keindahan Pantai Ngobaran. Dan buat kamu yang mau mencoba kuliner seperti makan berat, tenang ya guys.
Di sini tuh ada banyak rumah makan seafood yang bisa kalian pilih. Untuk harga menu makanannya juga masih terjangkau kok. Fasilitas toilet juga ada, cuma untuk kebersihannya sih memang masih kurang ya. Terus untuk musola juga hampir di setiap warung makan tuh ada. Kalian nggak perlu khawatir ya. Di dekat area parkir ada warung sederhana, tapi view dari sini tuh kita bisa lihat view sunset yang cantik banget guys. Kita bisa nongkrong sambil minum kelapa muda atau sekedar makan Indomie rebus juga asik banget nih. Suasananya itu loh yang bikin candu. Yang ketiga adalah Pantai Nguyahan. Lokasi Pantai Nguyahan itu persis di sebelah barat Pantai Ngobaran. Jadi kalau kalian sedang berkunjung ke sini, kalian bisa sekalian mampir ke Pantai Ngobaran guys. Dari Pantai Ngobaran ke Pantai Nguyahan itu deket banget. Cuma kalian perlu hati-hati ya yang bawa kendaraan, karena untuk masuk dan keluar dari Pantai Nguyahan itu jalannya cukup sempit dengan akses jalan cor yang sedikit rusak. Jadi untuk papasan 2 mobil dan ramainya pengunjung yang lalu lalang di sekitar pantai, kita tuh memang harus sabar dan tetap hati-hati. Dari Pantai Ngobaran, pengunjung bisa berjalan kaki juga atau naik kendaraan tuh sekitar 300 meter ke arah barat menuju Pantai Nguyahan. Pantai Nguyahan buka setiap hari selama 24 jam. Pantai ini merupakan salah satu pantai di Gunung Kidul yang aman buat bermain air anak-anak karena nggak langsung terkena gelombang Samudra Hindia. Dan asiknya, di sini kita bisa sambil mencari biota laut saat air laut surut. Pantai Nguyahan juga merupakan pantai yang belum banyak diketahui wisatawan. Kalau secara struktur memang lebih luas ya dibandingkan dengan Pantai Ngobaran, dengan parkiran lebar, dikelilingi warung-warung makan, terus untuk bibir pantainya juga cukup landai. Nah ini untuk suasana weekend, pantainya itu cukup ramai dengan pengunjung guys. Di sini banyak tempat-tempat yang lumayan adem dan teduh buat santai. Kamu bisa sewa tikar dan payung. Untuk sewa tikar itu Rp30.000 sepuasnya. Kalian bisa duduk dan bersantai di bawah payung dengan menikmati pantai dan deburan ombaknya. Kita bisa juga pesan makan dan minuman dan nanti minta diantarkan ke tempat kita duduk. Pasir di pantai ini tuh putih halus, kalian bisa lihat deh. Pantainya biru, bersih, dan bagus pemandangannya. Ombaknya cukup kecil jadi bisa untuk berenang. Pokoknya, buat kalian yang mau cari pantai favorit buat bawa bocil, Pantai Nguyahan ini recommended. Oh ya, kalau berkunjung ke sini sebaiknya sih datang pagi hari atau sore hari untuk cuaca yang lebih teduh. Dan jangan lupa pakai alas kaki yang nyaman supaya lebih aman ya guys. Karena akses menuju pantai ini tuh bisa melewati jalan berbatu ataupun menurun. Menurut aku, Pantai Nguyahan ini adalah surganya bintang laut dan juga biota laut. Karena kalau pas air laut surut, kita tuh bisa cari ikan-ikan kecil dan cangkang kerang di pantai ini. Dan kalau beruntung, kita bisa menangkap ikan loh. Sekitar jam 2-3 siang, biasanya airnya tuh udah mulai surut. Bahkan kita juga bisa melihat warga lokal yang memanen rumput laut. Biasanya di sekitar pantai itu banyak yang ngecamp guys dan udah disediain untuk tempatnya. Jadi Pantai Nguyahan bisa untuk camping dan juga bisa mancing nih. Yang pasti jangan lupa bawa baju ganti karena hawanya kalau di sini tuh pengennya mau bermain air terus. Apalagi yang bawa bocil karena mereka sih bakalan happy banget diajak ke sini. Di Pantai Nguyahan terdapat batu-batu karang yang besar di sekitaran pantai, tempatnya di ujung kanan dan kiri pantai. Dan saat air laut surut, area ini tuh bisa menjadi tempat favorit untuk berfoto-foto. Oh ya, kalian juga harus tetap hati-hati ya guys, kalau bisa jangan berteduh di bawah batu karang, karena bisa runtuh sebagian batunya. Buat kalian yang mau foto-foto di Pantai Nguyahan, nggak perlu khawatir, karena di situ ada jasa fotografer dengan kamera profesional. Kita cukup bayar Rp5.000 per file foto yang kita pilih. Untuk fasilitas warung-warung makanan juga banyak ya yang menjajakan makanan dan minuman. Kebanyakan warung atau rumah makan di sini tuh menjual hasil laut atau seafood gitu guys. Untuk harga makanan dan minuman masih wajar kok dan tergolong murah. Atau biar lebih hemat, kamu bisa bawa bekal makanan atau minuman sendiri dari rumah ya. Semua warung makan di sini juga sudah dilengkapi dengan toilet dan musola. Kita bisa mandi atau bilas tapi berbayar. Untuk mandi dan bilas itu Rp5.000 dan untuk BAK itu Rp3.000. Oke guys, inilah 3 rekomendasi pantai cantik di Gunung Kidul Jogja yang tempatnya tuh ramah anak dan keluarga yang bisa kalian kunjungi saat liburan di Jogja. Apalagi untuk tiket masuknya itu murah meriah, nggak bakalan bikin kantong bolong deh. Oh ya, jangan lupa ya untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!